Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Rizky Saputra dalam podcast periode Mauin Saizu makin tahu makin banyak ilmu. Teman-teman semua tentunya masih bersama kami gitu ya di episode yang sama episode sebelumnya. Kita membahas tentang apa aja kira-kira kegiatan yang ada di kampus Win Saizu tentunya dalam naungan unit kegiatan mahasiswa ataupun UKM Win Saizu. Nah, tentunya pada kesempatan kali ini juga kita sudah bersama narasumber dan tamu yang kita nantikan yang luar biasa bersama teman-teman dari UKM KSIK. Mbak Titi. Halo. Oke, mungkin teman-teman sebelum kita nanti berbincang lebih lanjut gitu ya, teman-teman yang di rumah mungkin pengen kenalan dulu nih sama UKM KSIK. Boleh tahu namanya siapa kira-kira Mbak? Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Siti Akia. Biasa dipanggil Kiki. Saya saat ini sebagai Ketua Umum UKM Kelompok Studi Islam Kemasyarakatan atau disingkat sebagai UKM KSIK periode 2024-2025. Oke, panggilannya Mbak Kiki ya, Mbak Kiki. Mbak Kiki. Oke, Mbak Kiki dari Ketua UKM KSIK teman-teman. Nah, tadi udah kenalan nih, kita udah kenalan gitu ya. Tentunya kita pengen tahu deh, kira-kira UKM KSIK itu apa sih kira-kira? Mungkin teman-teman di rumah juga bertanya-tanya gitu ya. Mungkin bisa dijelasin dulu Mbak Kiki, apa itu UKM KSIK? Oke, sebelumnya terima kasih banyak kepada Mas Regar dan teman-teman Denmark semua. Saya merasa sangat terhormat telah diundang menjadi pembicara dalam podcast superior pada hari ini. Sedikit menjelaskan, UKM KSIK atau Kelompok Studi Islam Kemasyarakatan merupakan UKM yang berdiri sejak tahun 1994. Salah satu UKM tertua di UIN Saizu, dan untuk saat ini UKM KSIK bergerak di arah penulisan, penelitian, dan pemikiran. Contohnya seperti filsafat dan politik kayak gitu Mas. Oke, jadi bergeraknya lo arah ke penulisan gitu ya, penelitian juga gitu ya. Betul. Dan juga arah ke apa sih namanya? Filsuf hidup. Oke. Benar sekali. Oke, teman-teman tadi kita udah tahu sedikit gitu ya gambaran apa sih kira-kira UKM KSIK. Nah, tentunya teman-teman juga pengen tahu nih kira-kira di dalam KSIK itu ada apa saja kira-kira begitu. Untuk bidang-bidang. Iya, bidang-bidangnya mungkin. Oke. Untuk KSIK sendiri terdiri dari 4 bidang. Yang pertama ada bidang pengkaderan. Oke. Lalu yang kedua ada bidang wacana keilmuan. Yang ketiga ada bidang karya tulis ilmiah dan riset. Dan yang terakhir ada bidang propaganda dan media. Setiap masing-masing bidang ini punya fungsi masing-masing. Untuk pengkaderan mengurusi internal dari UKM itu sendiri. Lalu untuk bidang wacana keilmuan mengurusi program-program yang berfokus pada keilmuan, pemikiran, filsafat, dan politik. Lalu ada bidang karya tulis ilmiah dan riset yang berfokus kepada kepenulisan, penelitian, dan teman-teman KSIK yang ingin melakukan lomba, kita ada melakukan penelitian atau pelatihan menulis. Lalu yang terakhir bidang propaganda dan media yang fokus kepada media seperti Instagram dan lainnya seperti itu. Oke. Teman-teman tentunya menarik gitu ya apa yang ada di dalam UKM KSIK tadi Mbak Dia juga udah sebutin bidang-bidangnya begitu ya. Jadi kita udah punya gambaran kira-kira di KSIK ini ranah geraknya yaitu tadi kepenulisan, penelitian dan lain sebagainya begitu ya Mbak Dia. Oke, kemudian teman-teman juga mungkin kepo nih kepada KSIK, mungkin prestasi-prestasi yang pernah diraih kira-kira apa saja sih dari UKM KSIK Mbak? Oke, selama periode sekarang KSIK pernah menjuarai beberapa kompetisi. Salah satunya ada kalau kita disebutnya sebagai insan cendekia anggota KSIK. Salah satu insan cendekia ada yang pernah mendapatkan juara 3 dalam lomba penelitian internasional Icon Trace. Lalu ada juga yang pernah mendapatkan juara 2 dalam lomba penulisan esai tingkat nasional juga. Dan kemarin terakhir ada yang mendapatkan juara lomba puisi tingkat mahasiswa. Jadi luar biasa begitu ya prestasi kepenulisan dari KSIK. Tentunya teman-teman boleh banget gitu ya yang memiliki jiwa kepenulisan yang baik, yang minatnya di arah sana, kemudian sudah pengalaman banyak, boleh banget bisa masuk ke UKM KSIK ya begitu ya Pak ya. Dan tentunya juga teman-teman pengen tahu tuh caranya masuk KSIK tuh gimana dan syarat-syaratnya kira-kira apa Mbak Diki? Oke,
Untuk PSK kita proses open recruitment-nya itu nggak perlu ngomong semuanya pendengar di sini karena cukup jadi mahasiswa UIN Saizu, mahasiswa aktif aja teman-teman sudah punya kesempatan besar dan terpilih sebagai calon anggota insan sediki atau calon anggota UKM PSK. Namun untuk open recruitment-nya kita setiap tahun ada yang namanya Sapa Muda. Sapa Muda ini adalah salah satu program kita sekaligus salah satu administrasi wajib bagi teman-teman semuanya yang ingin bergabung di UKM kita. Begitu menarik ya. Tentunya intinya mahasiswa UIN Saizu gitu ya. Kalau boleh tahu mungkin semesternya sampai maksimal berapa nih Mbak Kiki? Untuk semester sebenarnya dari kita sendiri nggak ada ketetapan secara detail harus semester berapa. Namun idealnya jika teman-teman ingin berfokus mengembangkan UKM kita ini dan berkembang juga di UKM KSIK, idealnya dari semester 1 sampai semester 5. Dan untuk teman-teman juga yang punya jiwa kepenulisan, UKM KSIK ini nggak hanya saklek di bagian kepenulisan ilmiah, kita juga ada kepenulisan ilmiah seperti sastra, puisi, lalu ada cerpen dan sebagainya lagi. Ya begitu teman-temannya di rumah mungkin apa yang tertarik kayak gitu ya, baik itu kepenulisan ilmiah ataupun kepenulisan sastra yang tadi dijelaskan Mbak Kiki begitu, boleh banget bisa join ke UKM KSIK. Kalau boleh tahu apa Mbak Instagramnya, mungkin media sosialnya? Untuk Instagramnya teman-teman semua bisa buka, follow, like, and share UKM KSIK.wins. Itu bisa dicari begitu ya, nanti bisa ditaruh juga di thumbnail kayak gitu. Nah, Mbak Kiki, tadi kita udah bicara tentang bagaimana profilnya, kemudian apa saja di dalamnya, termasuk prestasinya tadi yang luar biasa membanggakan kan begitu ya. Sampai tadi ada prestasi internasional dan lain segala macam. Tentunya mungkin sudah sudah cukup begitu ya, mahasiswa mungkin sudah mengenal, dan nanti kalau mau kenal lebih lanjut lagi tentunya bisa gabung ataupun daftar ke UKM gitu ya. Karena mungkin waktunya saya menemani udah beberapa menit kayak gitu, kemudian nanti mungkin ada closing statement dari Ketua KSIK Mbak Kiki, mungkin bisa langsung disampaikan. Oke, ini closing statementnya spesial buat teman-teman semua yang ingin mengembangkan diri dan tumbuh berkembang selama menjadi mahasiswa. Ingat teman-teman, mahasiswa adalah privilege. Seorang mahasiswa adalah privilege yang tidak semua orang itu bisa merasakannya. Maka manfaatkanlah sebaik-baiknya masa-masa kamu selama menjadi mahasiswa, atau kamu akan menyesal di periode berikutnya. Tepuk tangan Mbak Kiki. Itu teman-teman, closing statement dari Mbak Kiki. Tentunya kita sebagai mahasiswa harus bangga gitu ya, harus bersyukur. Tidak semua orang bisa jadi mahasiswa kayak gitu. Dan tentunya sebagai mahasiswa kita juga harus meningkatkan soft skill kita dan lain segala macam kayak gitu. Tentunya dalam kepenulisan atau penelitian boleh gabung ke KSIK gitu. Mungkin dari saya cukup. Terima kasih juga Mbak Kiki sudah hadir di podcast Superior Bima UIN Saizu. Semoga apa yang kita sharing bersama bermanfaat buat teman-teman di rumah begitu ya. Amin. Saya juga berterima kasih kepada Mas Regar dan teman-teman Dema semua yang telah mengundang saya di sini. Jadi saya punya kesempatan untuk lebih mengeksplor dan mengedukasi teman-teman semua baik UKM KSIK. Terima kasih banyak pada teman-teman Dema semuanya. Terima kasih juga. Oke, mungkin cukup video waktunya ya dari saya Gergar Saputra. Tetap saksikan episode-episode menarik selanjutnya di podcast Superior Bima UIN Saizu, makin tahu makin banyak ilmu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.